Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada materi selanjutnya yaitu tentang perbandingan di bagian kedua ini. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, semuanya nanti akan dijelaskan tentang pengertiannya, tentang contohnya, tentang cara penyelesaiannya dan lain sebagainya. Yuk, kita belajar matematika. Perbandingan senilai. Perbandingan dua besaran bila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka besaran yang lain juga akan semakin besar pula. Nah, dan sebaliknya, maksudnya sebaliknya itu jika salah satu besaran nilainya mengecil, maka besaran yang lain juga harus mengecil. Nah, ini adalah rumusnya, di mana A1 dan A2 itu sesuatu yang memiliki satuan yang sama. Kalau sentimeter atasnya, ya berarti bawahnya sentimeter. Kalau kilogram, kilogram. Jadi harus disamakan terlebih dahulu. Dan B1, B2 juga sama. Harus memiliki satuan yang sama. Di mana A1 ini memiliki hubungan dengan B1 dan A2 itu memiliki hubungan dengan B2. Tapi untuk cara penyelesaiannya itu nanti perkalian silang, di mana perkalian silang itu nanti A1-nya dikali B1 ke bawah dan A2-nya dikali B1. Seperti itu dikali silang. Oke, kita next saja langsung ke contohnya. Contoh, harga 2 sendok makan adalah Rp5.200. Nah, berapa rupiah harga 5 sendok? Oke, yang kita pikirkan seperti ini. Kalau 2 sendok aja harganya 5.200, kalau 5 sendok kira-kira harganya bakal naik atau turun? Ya ya ini pasti naik ya dari 2 sendok itu ke 5.000. Kalau 2 sendoknya aja 5.200. Ya kalau 5 sendoknya berarti harus lebih mahal dong, seperti itu. Nah, itu adalah pemikiran yang perbandingan senilai. Jadi kalau salah satunya itu menurut seandainya 2 sendok itu 5.200, terus ditanyakannya itu 1 sendok, berarti harganya itu semakin kecil juga. Itu adalah contoh dari perbandingan senilai. Nah, di sini 2 sendok itu harganya 5.200. Kalau 5 sendok itu harganya adalah X. Kenapa X? Itu adalah sesuatu yang akan kita cari. Nah, sesuai sama yang tadi, maka pengerjaannya itu nanti dikalikan silang. Kita sederhanakan ngambil angkanya saja. Jadi kalau kita mau mengerjakan langsung ke sini juga nggak apa-apa. Ini hanya untuk memperjelas bahwa yang atas sama bawah itu harus memiliki satuan yang sama. Seperti itu. Nah, kalau udah bentuk seperti ini, kita kalikan silang. Berarti 2-nya itu dikali X, dan 5-nya itu dikali 5.200. Maka jadi 2X sama dengan 5.200 dikali 5. Ini sebenarnya boleh dikalikan dulu atau enggak. Nah, di sini kita kalikan dulu 5.200 dikali 5 itu adalah 26.000. Maka sesuai materi bab 5 di semester 1 yaitu tentang persamaan linear satu variabel, dari X-nya itu adalah X ini kan 2X, 2X itu perkalian, maka harus dibagi. X-nya itu adalah 26.000-nya dibagi 2. 26.000 dibagi 2 yaitu 13.000. Artinya, kalau kita mau membeli 5 sendok, maka harganya yang harus dibayarkan adalah Rp13.000. Nah, selanjutnya, yang ditanyakan adalah 1 lusin sendok. Oke, kita samakan dulu. 2 sendok, ininya 1 lusin sendok, sama dengan 5.200 per X. X-nya kan yang dicari. Nah, 1 lusin itu kita rubah ke 12. Ininya 2 sendok. Oke, kita ambil angkanya saja, berarti 2 per 12 sama dengan 5.200 per X. Maka kalau dikalikan silang, 2-nya sama X. Maaf. Kalau kita kalikan silang, 2-nya kan dikalikan X dan 12-nya dikali 5. Seperti itu. Maka 2X sama dengan 5.200 dikali 12.
Nah, di sini nggak harus dikalikan ya, bisa tetap seperti itu. Jadi, X-nya itu adalah 5.200 dikali 12 dibagi 2, di mana 2 sama 12 kan bisa dicoret. Ini jadi 6. Jadi 6. Ini jadi 6. Maka tinggal 6-nya dikali dengan 5.200, yaitu 31.200. Jadi kalau kita mau membeli satu lusin sendok, harganya itu adalah Rp31.200. Oke, contoh lainnya. Untuk membuat 140 baju, diperlukan waktu selama 4 hari. Banyak baju yang dapat dibuat jika diselesaikan 18 hari. Nah, kalau 4 hari itu bisa 140 baju. Kira-kira kalau 18 hari, bajunya semakin bertambah atau berkurang? Ya pastinya semakin bertambah, ya kan? Dari 4 hari ke 18 hari itu naik, dan perkiraan jawabannya juga naik, yaitu perbandingan senilai. Maka 140 baju per X. Kenapa per X? Ini kan X-nya itu yang dicari. 140 baju itu 4 hari. Sedangkan 18 hari itu adalah X. Maka kita kalikan silang atau disederhanakan dulu. Jadi 4X, 4 kali X ya. Kan dikali silang sama dengan 140 dikali 18. Di sini 4 sama 140 itu bisa dicoret jadi 35. 35. Nanti berarti tinggal 35 dikali dengan 18, yaitu hasilnya adalah 630 potong baju. Jadi kalau dalam 18 hari, maka akan dapat menyelesaikan 630 baju. Contoh selanjutnya, untuk menutup lantai yang berukuran 10 meter persegi, diperlukan 18 keramik. Hitunglah banyak keramik yang diperlukan untuk menutup lantai yang luasnya 45 meter persegi. Nah, ini luasnya semakin besar, maka keramiknya juga harus semakin banyak juga yang diperlukan. Atau seandainya semakin sedikit, ya maka keramiknya juga bakal semakin sedikit. Itu adalah pemikiran dari perbandingan senilai. Kita langsung saja ngambil ini 10 per 45. Karena 10 itu sama 45 itu punya satuan yang sama, yaitu 4 meter persegi. 10 meter persegi itu 18 keramik. Nah, berarti 45 meter persegi berapa keramik? Oke, kita kerjakan. Langsung kali silang 10X sama dengan 45 dikali 18. Oke, berarti X-nya itu adalah 45 dikali 18 dibagi 10. Kita di sini sederhanakan 10 sama 45 itu bisa dicoret dibagi 5. Ini hasilnya adalah 9 dan ini hasilnya adalah 2. 2 sama 18 juga bisa dicoret nih, yaitu masih 9. Maka hasilnya adalah 9 dikali 9, yaitu 81 keramik. Jadi untuk rumah yang luasnya 45 meter persegi dapat ditutup lantainya itu sebanyak 81 keramik. Nah, selanjutnya kita ke perbandingan berbalik nilai. Nah, perbandingan berbalik nilai itu perbandingan dua besaran. Bila salah satu besaran semakin besar, maka besaran yang lain akan semakin kecil. Dan sebaliknya, jika salah satunya semakin kecil, maka besaran yang lainnya semakin besar. Ini kebalikan dengan perbandingan senilai. Kalau senilai kan naik-naik semua, turun-turun semua. Tapi kalau berbalik nilai itu satunya naik, ya pasti satunya turun. Kalau enggak ya satunya turun, yang satu laginya adalah naik. Seperti itu. Nah, untuk perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai itu tidak ada perbedaan tentang soalnya. Yang penting,
Yang membedakan itu adalah persepsi kita, pemahaman kita tentang soal tersebut. Kira-kira setelah ini seandainya satunya naik, kira-kira jawabannya naik juga atau turun. Seperti itu. Kalau sama-sama naik atau sama-sama turun itu adalah perbandingan senilai, tapi kalau berbeda itu perbandingan berbalik nilai. Nah, ini adalah rumusnya. A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Kalau yang senilai kan B1 per B2, tapi kalau ini B2 per B1. Kalau kita kalikan silang, maka kita akan dapat yaitu A1 B1 sama dengan A2 B2. Ini rumus yang ini saja yang kita pakai, yang gampang. Oke, contohnya. Kita langsung ke contohnya. Seorang pemborong dapat menyelesaikan pekerjaan selama 40 hari dengan pekerja 24 orang. Nah, ini adalah A1 B1-nya. Jika pekerjaan itu akan diselesaikan selama 30 hari, hitunglah banyak pekerja yang dibutuhkan. Nah, rencana awalnya itu kan 24 orang untuk 40 hari. Ternyata pekerjaannya itu harus selesai selama 30 hari. Apa konsekuensinya? Maka pekerjaannya itu harus bertambah. Seperti itu. Kalau pekerjaannya berkurang ya bakal nantinya semakin lama. Kan karena mau mempercepat penyelesaian pekerjaan, maka harus ada tambahan pekerja. Nah, yang membedakannya, dari 40 hari ke 30 hari itu kan turun. Ya kan, 40 hari ke 30 hari. Yang diketahui kan yang ditanyakan itu turun. Tapi pekerjanya itu kira-kira lebih dari 24 atau kurang dari 24. Karena lebih dari 24 harus menyelesaikan waktu dalam 30 hari, maka bertambah. Nah, yang ini kan berkurang, dan ini dengan jawaban itu kira-kira bertambah. Maka itu adalah perbandingan berbalik nilai. Nah, kita langsung saja, 40 hari ini enak. Tinggal kalimat pertamanya, 40 hari 24 orang. Berarti 40 hari dikali 24 sama dengan 30 hari dikali X. X-nya itu adalah berapa orang. Berarti 40 kali 24 sama dengan 30X. Untuk mencari X-nya ingat, tinggal dibagi. Di sini 40 dikali 24 dibagi 30. Kita hasilkan yaitu 32 orang. Jadi dalam 30 hari dapat menyelesaikan pekerjaan itu dengan 32 orang, seperti itu. Nah, di sini ada catatan, biasanya dalam soal itu yang ditanyakan bukan hanya banyak pekerja yang dibutuhkan. Bisa saja yaitu pertanyaannya adalah tambahan pekerja. Tambahan pekerja yang dibutuhkan. Kalau pertanyaannya adalah tambahan pekerja, maka yang diketahuinya itu adalah 24 orang awalnya. Sama yang kita temu 32 orang. Maka 32 dikurangi 24, yaitu 8 orang. Nah, harus teliti di pertanyaannya juga. Jadi kalau sekadar menanyakan banyak pekerja yang dibutuhkan, yaitu hanya 32 orang. Tapi kalau banyaknya tambahan pekerja, maka 32 orangnya dikurangi 24, yaitu 8 orang. Lanjutnya, Bondan biasanya memerlukan waktu 15 menit untuk sampai di sekolah dengan kecepatan 20 km per jam. Suatu hari Bondan hanya punya waktu 10 menit agar dia tidak terlambat ke sekolah. Kecepatan minimal agar Bondan tidak terlambat adalah, nah dari 15 ke 10 itu turun. Tapi kira-kira karena waktunya 10 menit berarti kecepatannya harus bertambah dong biar cepat ke sekolah. Satunya turun, yang 15 ke 10-nya itu turun, 20 km ke jawaban itu kira-kira naik. Nah, satu turun, satu naik, atau satu naik, satu turun, yaitu contoh perbandingan berbalik nilai. Berarti 15 dikali 20, ingat, kalimat pertama 15-nya itu adalah 20, 15 menit itu 20 km, sama dengan 10 menit kali X. X-nya itu adalah kecepatan Bondannya nanti. 15 dikali 20 sama dengan 10X, maka X sama dengan 15 dikali 20 dibagi 10, ini 10 sama 20 bisa dicoret ya. Jadi 15 dikali 2.
yaitu 30 km per jam. Jadi kalau Bondan punya waktu 10 menit, kecepatannya itu harus 30 km per jam, biar tidak terlambat ke sekolah. Nah, selanjutnya kita ke contoh lainnya. Di sini ada seorang peternak ayam memiliki persediaan pakan untuk 4.000 ayam selama 15 hari. Jika ia menambah 20 ayam lagi, persediaan pakan ayam akan habis selama. Oke, kita langsung ke jawabannya. Nah, lihat kalimat pertama 4.000 ayam dikali 15. Seperti ini kan 4.000 dalam kalimat pertamanya kan 4.000 ayam dan 15 hari. Nah, di sini kenapa jadi 4.000 tambah 2.000? Karena di sini adalah yang ditanyakan itu bukan 2.000 ayam, tapi menambah 2.000 ayam. Tadinya kan udah punya 4.000, terus menambah 2.000 ayam, maka hasilnya itu adalah 6.000. Kan 4.000 tambah 2.000, hasilnya 6.000. Nah, untuk perbandingan berbalik nilai itu banyak contoh khususnya. Makanya teliti dalam pertanyaannya, membaca pertanyaannya. Jika ia seandainya membeli 2.000 ayam lagi, berarti kan ayam punya dia itu semakin banyak, maka harus ditambah. Atau seandainya jika ia menjual 2.000 ayam, kalau menjual kan ayam dia berarti semakin sedikit, berarti nanti 4.000-nya dikurangi, seperti itu. Jadi tergantung kondisinya di sini. Lanjut, maka sesuai pengerjaan seperti biasa, X-nya itu adalah 4.000 dikali 15 dibagi 6.000. Ini nolnya kita bisa sederhanakan. 4 sama 6 itu juga bisa sederhanakan, dibagi 2, ya ini jadi 2, ini jadi 3. Nah, 3 juga bisa sederhanakan dengan 15, yaitu 5. Maka 5 dikali 2, 10 hari. Ya kan? Kalau kita punya 4.000 ayam, ya bakal habis 15 hari. Tapi karena ayamnya lebih banyak, yaitu sejumlah 6.000 ayam, maka pasti persediaan makannya itu bakal habis lebih cepat, yaitu selama 10 hari. Ya, cukup sekian materi tentang perbandingan di bagian kedua ini, kurang lebihnya. Mohon maaf, semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.